4-2. The Hungarians' journey to the final had started with a game against the first Asian. Lionel Andres Leo Messi Cucitini lahir 24 Juni 1987 di Rosario, Provinsi Santa Fe, dari pasangan Jorge Horacio Messi dan Celia Maria Cucitini. Dari garis keturunan ayahnya, ia berasal dari Ancona, sebuah kota di Italia, di mana leluhurnya, Angelo Messi, hijrah ke Argentina pada 1883. Ia mempunyai dua orang kakak laki-laki, Rodrigo dan Matias, dan seorang saudara perempuan, Maria Sol. Di usia 5 tahun, Messi mulai bermain sepak bola untuk Grandoli, klub sepak bola lokal yang dilatih ayahnya, Jorge. Pada 1995, Messi bergabung dengan Newell's Old Boys yang berbasis di kampung halamannya, Rosario. Ia menjadi bagian dari pasukan lokal yang hanya kalah sekali dari 4 tahun, dan dikenal sebagai Mesin 87 dari tahun kelahiran mereka. Pada usia 11 tahun, Messi didiagnosis menderita kekurangan hormon pertumbuhan. Tim elit River Plate berminat atas perkembangannya, tetapi mereka tak punya uang cukup untuk pengobatannya, yang mencapai $900 per bulan. Carles Rexach, direktur olahraga FC Barcelona, telah menemukan talenta Messi karena ia mempunyai kerabat di Lleida, dan ayahnya mengatur uji coba bersama tim tersebut. Rexach, tanpa membawa kertas di tangan pada saat itu, mengajukan tawaran kontrak pada Messi di atas serbet makan dari kertas. Barcelona menawarkan untuk membiayai pengobatan Messi jika ia mau pindah ke Spanyol. Messi dan ayahnya lalu pindah ke Barcelona, dan ia masuk ke Akademi Muda Klub. Karir klub Barcelona. Messi bermain untuk tim junior Barcelona, Infantil B dan Cadete B A dari tahun 2000 sampai 2003, mencetak 37 gol dari 30 laga di Cadete A. Musim 2003 hingga 2004, ia mencetak rekor di 5 tim berbeda, tampil 1 laga di Juvenil B, 1 gol, dan dipromosikan ke Juvenil A, 14 laga, 21 gol. Kemudian ia tampil untuk FC Barcelona C di Tercera Division, pada 29 November 2003 dan untuk FC Barcelona B di Segunda Division B pada 6 Maret 2004. Ia bermain untuk tim-tim tersebut sepanjang musim, 8 laga, 5 gol, dan 5 laga, tanpa gol. Bahkan sebelum debut-debut tersebut, Messi telah tampil secara resmi untuk pertama kali untuk tim utama pada 16 November 2003 dalam usia 16 tahun dan 145 hari, di sebuah laga persahabatan melawan FC Porto. Kurang dari setahun setelah debutnya, Frank Rijkaard memberi kesempatan debut pertama La Liga untuk Messi dalam laga melawan RCD Espanyol pada 16 Oktober 2004. Menjadi pemain termuda ketiga yang bermain untuk Barca dan pemain klub termuda di La Liga, sebelum akhirnya rekor dipatahkan oleh Bojan Krkic pada September 2007. Saat ia mencetak gol senior pertamanya menghadapi Albacete Balompié pada 1 Mei 2005, Messi berusia 15 tahun, 10 bulan dan 7 hari, menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Barcelona. Sebelum kembali dipatahkan oleh Krkic pada 2007, yang mencetak gol dari assist Messi. Messi berkata mengenai mantan pelatihnya, Rijkaard, "Saya tak akan pernah melupakan fakta bahwa dia yang memulai karir saya, yang memberi saya kepercayaan diri saat usia saya baru 16 dan 17 tahun. Selama musim itu, ia juga bermain untuk FC Barcelona B, mencetak 6 gol dari 17 laga. Musim 2005 hingga 2006. Pada 16 September, Barcelona kedua kalinya mengumumkan pembaruan kontrak terhadap Messi. Kali ini bayarannya dinaikkan sebagai bagian dari anggota tim utama dan akan berakhir pada Juni 2014. Messi mendapat kewarganegaraan Spanyol pada 26 September 2005 dan akhirnya dapat tampil di La Liga. Ia pertama kali tampil di Liga Champions UEFA pada 27 September saat melawan klub Italia, Udinese Calcio. Para supporter Barcelona di Camp Nou memberikan penghormatan setelah ia dicadangkan, karena gaya permainannya yang memikat. Messi mencetak 6 gol dari 17 penampilan di Liga, dan 1 gol di Liga Champions. Karir di musim itu berakhir pada 7 Maret 2006, setelah cedera yang ia alami di perempat final leg kedua Liga Champions melawan Chelsea. Pasukan Rijkaard mengakhiri musim sebagai juara Spanyol dan Eropa. Musim 2006 hingga 2007. Pada musim berikutnya, Messi sukses mengunci posisinya sebagai pemain reguler di tim utama, mencetak 14 kali dari 26 laga. Pada 12 November, di laga melawan Real Zaragoza, tulang metatarsalnya patah, membuatnya menepi 3 bulan. Pada 10 Maret, Messi bersinar di El Clasico, mencetak hat-trick untuk menyelamatkan Barcelona yang bermain dengan 10 pemain, imbang 3-3, menyamakan kedudukan dan penyeimbang ketiga di menit-menit terakhir. Ia menjadi pemain pertama setelah Ivan Zamorano yang mencetak hat-trick di Clasico,
Zamorano melakukannya untuk Real Madrid pada 1994-95. Messi juga merupakan pemain termuda yang mencetak gol dalam laga panas tersebut. Saat musim berakhir, ia mencetak 11 gol dari 14 laga. Pada 18 April 2007, di laga semifinal Copa del Rey melawan Getafe CF, ia mencetak gol yang sangat mirip dengan gol Maradona saat Argentina versus Inggris pada Piala Dunia FIFA 1986, yang terkenal dengan gol abad ini. Melawan RCD Espanyol, Messi juga mencetak gol yang sama seperti gol tangan Tuhan. Ia menguasai bola dan tampaknya menyentuh dengan tangannya, membawa bola melewati kiper Idris Carlos Kameni. Meskipun protes dari pemain Espanyol dan tayangan ulang memperlihatkannya jelas-jelas handball, namun gol tersebut disahkan. Musim 2007 hingga 2008. Pada 27 Februari, Messi bermain di laga ke-100-nya untuk Barcelona melawan Valencia CF. Messi menepi 6 pekan karena cedera pada 4 Maret, ketika ia cedera di kaki kirinya di laga Liga Champions melawan Celtic FC. Ini adalah kali keempat Messi mengalami cedera tipe yang sama. Ia mencetak 6 gol dan 1 assist di Liga Champions musim tersebut, saat Blaugrana takluk di semifinal pada juara Manchester United. Secara keseluruhan, Messi mencetak 16 gol dan 13 assist di seluruh kompetisi musim itu. Musim 2008 hingga 2009. Setelah kepergian Ronaldinho dari klub, Messi mewarisi jersey nomor 10. Pada tanggal 1 Oktober 2008, selama pertandingan Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk, Messi mencetak 2 gol dalam kurun waktu 7 menit terakhir, setelah datang sebagai pengganti Thierry Henry, untuk membalik defisit 1-0 menjadi kemenangan 2-1 untuk Barcelona. Pertandingan Liga berikutnya adalah melawan Atletico Madrid. Pertandingan disebut sebagai pertempuran persahabatan antara Messi dan teman baik senegaranya Sergio Aguero. Messi mencetak 1 gol dari tendangan bebas dan Barca pergi untuk memenangkan pertandingan 6-1. Messi mencetak gol lain yang mengesankan saat melawan Sevilla dengan mencetak gol dari tendangan voli berjarak 23 meter, 25 yard, yang kemudian mengirim bola berputar melewati kiper dan masuk dari sudut ketat. Pada 13 Desember 2008, selama El Clasico pertama musim ini, Messi mencetak gol kedua dalam kemenangan 2-0 Barcelona atas Real Madrid. Messi mencetak hat-trick 2009 saat Copa del Rey melawan Atletico Madrid yang menang dengan skor 3-1 Barcelona. Messi mencetak gol ganda lain yang juga penting pada tanggal 1 Februari 2009, datang sebagai pengganti babak kedua untuk membantu Barcelona mengalahkan Racing Santander 1-2 setelah sempat tertinggal 1-0. Yang kedua dari 2 golnya adalah gol Liga ke-5000 bagi Barcelona. Pada putaran 28 La Liga, Messi mencetak gol ke-30-nya di musim semua kompetisi, membantu timnya meraih kemenangan 6-0 atas Malaga CF dalam proses. Pada tanggal 8 April 2009, ia mencetak 2 gol melawan Bayern Munchen di Liga Champions, membuat catatan pribadi dengan 8 gol dalam kompetisi. Pada 18 April, Messi mencetak 20 golnya di Liga musim dalam kemenangan 1-0 melawan Getafe, yang memungkinkan Barcelona untuk mempertahankan keunggulan 6 poin mereka di puncak klasemen Liga atas rival abadi Real Madrid. Menutup musim Barcelona, Messi mencetak 2 gol, 35 dan golnya 36 di semua kompetisi, untuk kemenangan 6-2 atas Real Madrid di Santiago Bernabeu dalam kekalahan Real terberat sejak 1930. Ia memenangkan Copa del Rey pertama pada 13 Mei, mencetak 1 gol dan 2 assist dalam kemenangan 4-1 atas Athletic Bilbao. Dia membantu timnya memenangkan gelar ganda termasuk La Liga. Pada tanggal 27 Mei, ia membantu Barcelona memenangkan Liga Champions dengan mencetak gol kedua di menit 70 memberi Barcelona memimpin 2 gol. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions, yang termuda dalam sejarah turnamen itu dengan 9 gol. Messi juga memenangkan UEFA Club Forward Year dan UEFA Pemain Terbaik Klub sebagai tahun yang spektakuler di Eropa. Ini berarti kemenangan Barcelona telah memenangkan Copa del Rey, La Liga dan Liga Champions dalam satu musim, dan merupakan pertama kalinya sebuah klub Spanyol pernah memenangkan treble winner. Musim 2009 hingga 2010, Ballon d'Or pertama. Pada tanggal 18 September, Messi menandatangani kontrak baru dengan Barcelona, dan berjalan sampai 2016 dan dengan klausul buyout mencapai 250 juta euro, membuat Messi bersama dengan Zlatan Ibrahimovic sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di La Liga dan pendapatan sekitar 9.500.000 euro per tahun. 4 hari kemudian, pada 22 September, Messi mencetak 2 gol dan memberi assist saat Barca menang 4-1 atas Racing Santander di La Liga.
Ia mencetak gol di Eropa untuk pertamanya di musim ini pada 29 September saat kemenangan 2-0 atas Dinamo Kiev, dan kemudian membuat catatan untuk 6 gol dalam 7 pertandingan di La Liga termasuk kemenangan 6-1 dari Real Zaragoza di Camp Nou. Messi dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2009 pada tanggal 1 Desember 2009, mengalahkan runner-up Cristiano Ronaldo dari marin terbesar yang pernah terjadi yaitu 47-32-33. Pada tanggal 19 Desember, Messi mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia 2009 melawan Estudiantes Club di Abu Dhabi, memberi klub gelar ke-6 mereka tahun ini. 2 hari kemudian, dia mendapat gelar penghargaan pemain dunia FIFA tahun ini, mengalahkan penghargaan Cristiano Ronaldo, Xavi, Andres Iniesta, dan Kaká. Ini adalah pertama kalinya dia memenangkan penghargaan, dan ia menjadi pemain Argentina pertama yang pernah menerima kehormatan ini. Pada tanggal 10 Januari 2010, Messi mencetak hat-trick dan hat-trick pertama di musim ini saat menghadapi CD Tenerife dalam kemenangan 0-5. Pada tanggal 17 Januari ia mencetak gol ke-100 bagi klub dalam kemenangan 4-0 atas Sevilla. Ia melanjutkan pesta golnya dengan 1 minggu yang mengesankan di mana ia mencetak 8 gol. Ia mulai dengan mencetak hat-trick saat melawan Valencia di kandang dalam kemenangan 3-0, kemudian ia mencetak 2 gol melawan Stuttgart dalam kemenangan 4-0 sekaligus membawa Barcelona lolos ke perempat final Liga Champions. Dan akhirnya ia mencetak hat-trick yang lain melawan Real Zaragoza dalam kemenangan tandang 4-2, menjadi pemain Barcelona pertama untuk mencetak back-to-back hat-trick di La Liga. Ia memainkan resmi pertandingan ke-200-nya untuk Barcelona melawan Osasuna pada 24 Maret 2010. Pada tanggal 6 April 2010, untuk pertama kalinya dalam karir Messi, ia mencetak 4 gol dalam satu pertandingan, banyak gol dalam kemenangan kandang 4-1 atas Arsenal di leg Liga Champions perempat final kedua. Pada 10 April, Messi mencetak gol ke-40 musim ini ketika ia menyerangkan gol pertama di 2-0. Menang melawan judul saingan Real Madrid di El Clasico. Pada tanggal 1 Mei, Messi memainkan permainan ke-50 musim ini dan mencetak 2 gol pada kemenangan tandang 4-1 melawan Villarreal. Hanya 3 hari kemudian, pada 4 Mei, Messi mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 di lainnya di kandang saat melawan Tenerife. Musim 2010-11. Pada tanggal 21 Agustus 2010, Messi mencetak hat-trick di awal musim pertama ini dengan kemenangan 4-0 atas FC Sevilla dalam Supercopa de España, membantu Barcelona mengamankan trofi pertama mereka musim ini setelah kekalahan di leg pertama 1-3. Ia juga memulai musim Liga dengan gol, setelah mencetak gol 3 menit melawan Racing Santander pada 29 Agustus 2010. Pada tanggal 19 September 2010, Messi mengalami cedera pergelangan kaki akibat pelanggaran oleh bek Atletico Madrid Thomas Ujvalusi di menit 92 dari round 3 pertandingan mereka di Vicente Calderón Stadium. Pada pandangan pertama itu dikhawatirkan bahwa Messi mengalami patah pergelangan kaki yang bisa menjauhkan pemain bintang dari lapangan selama minimal 6 bulan. Tetapi MRI dilakukan pada hari berikutnya di Barcelona menunjukkan ia menderita keseleo di ligamen internal dan eksternal pergelangan kaki kanannya. Ketika Messi pulih, ia mencetak gol dalam pertandingan melawan RCD Mallorca 1-1. Dia kemudian mencetak gol lagi pada Liga Champions melawan Copenhagen dan membantu tim untuk menang 2-0 di kandang. Setelah Oktober produktif, dia mulai mencetak gol November pada dasi pergi 1-1 melawan Copenhagen dan menang 3-1 melawan Getafe jauhnya di mana ia juga dibantu rekan setimnya David Villa dan Pedro Rodriguez. Dalam fiksture berikutnya melawan Villarreal CF, ia mencetak menggabungkan dengan Pedro, yang memberikan Barcelona memimpin 2-1. Melawan Almeria ia mencetak kedua hat-trick musim ini dalam kemenangan tandang 8-0 mengesankan. Gol kedua adalah ke-100 La Liga gawang. Dia mencetak gol pada pertandingan ke-9 berturut-turut, 10 termasuk persahabatan melawan Brasil, pada 3-0 kemenangan tandang melawan Panathinaikos. Gol beruntun Messi berakhir pada tanggal 29 November di El Clasico tetapi Barcelona masih berhasil menang 5-0 dengan Messi memberi assist untuk Villa sebanyak 2 kali. Pertandingan berikutnya ia mencetak gol dan assist saat melawan Osasuna. Diikuti 2 gol yang lain saat melawan Real Sociedad di El Derby. Barcelona memenangkan pertandingan 1-5, dia membantu rekan setimnya Pedro dan Villa untuk mencetak 1 gol masing-masing. Gol pertamanya pada tahun 2011 datang melawan Deportivo La Coruna dengan tendangan bebas pada kemenangan telak 4-0, di mana ia sekali lagi membantu kedua rekannya Pedro dan Villa. Messi memenangkan FIFA 2010 Ballon d'Or, mengalahkan rekan tim Barcelona Xavi dan Iniesta. Pada tanggal 8 Maret, Messi mencetak 2 gol melawan Arsenal dalam pertandingan Liga Champions di Camp Nou, membantu Barcelona memenangkan 3-1 dan lolos ke perempat final. Dia mencetak 8 gol di El Clasico pada dasi 1-1 di Stadion Santiago Bernabeu. Pada tanggal 23 April, Messi mencetak gol ke-50 musim melawan Osasuna dalam kemenangan 2-0 di kandang yang datang sebagai pemain pengganti di menit ke-60. Di leg pertama semifinal Liga Champions ia memberikan kinerja yang mengesankan,
mencetak 2 gol melawan Real Madrid dalam kemenangan 2-0. Musim 2011 hingga 2012. Messi memulai musim pada Piala Super Spanyol 2011, mencetak 3 gol dan memberi 2 assist untuk kemenangan agregat 5-4 melawan Real Madrid pada pertandingan resmi berikutnya. Dia mencetak lagi setelah back pass lemah dari Freddy Guarín berhasil dimanfaatkan oleh CSC Fabregas dan membantu untuk menang 2-0 melawan Porto di Piala Super Eropa. Ini satu-satunya kompetisi resmi di mana ia tidak mencetak skor sebelumnya. Messi mencetak gol di Piala Dunia antar klub melawan Santos FC dan diakui sebagai Man of the Match dan juga dianugerahi Golden Ball untuk penampilannya selama turnamen tersebut. Messi memenangkan 2011 UEFA Pemain Terbaik di Eropa Award, mengalahkan rekan setimnya di FC Barcelona, Xavi Hernandez dan bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo. Messi memenangkan FIFA Ballon d'Or 2011 lagi mengalahkan rekan satu timnya Xavi dan Cristiano Ronaldo. Dengan memenangkan FIFA Ballon d'Or lagi, Messi menjadi pemain keempat yang memenangkan 3 Ballon d'Or, setelah Johan Cruyff, Michel Platini, dan Marco van Basten dan pemain kedua untuk memenangkan 3 kali berturut-turut Ballon d'Or, setelah Michel Platini. Pada tanggal 11 April, Messi mencetak gol ke-61-nya musim ini melawan Getafe CF, dan membuat 2 assist. Pada tanggal 2 Mei, Messi mencetak hat-trick saat melawan Malaga CF melampaui rekor Gerd Müller, 67 gol dalam 1972-73, dengan 68 gol, dan dengan demikian menjadi pencetak gol terbaik dalam sejarah dalam satu musim di Eropa. Musim 2012 hingga 2013. Selama pertandingan pertama Barcelona musim ini melawan Real Sociedad, Messi terus mencetak golnya dalam kemenangan 5-1 di Camp Nou. Messi menambah 1 gol lagi dari penalti dalam kemenangan 3-2 melawan rival abadi Real Madrid di leg pertama Supercopa de Espanya 2012 di Barcelona pada tanggal 23 Agustus. Pada tanggal 11 November, Messi mencetak 2 gol saat melawan RCD Mallorca, gol ke-75 dan ke-76 pada tahun 2012, melebihi gol Pele dari 75 gol, 1958, dalam satu tahun kalender. Dan unggul 9 gol dari legenda Jerman Gerd Müller dalam gelar sepanjang masa Guinness World Records. Pada 7 Januari 2013 sebagai favorit Messi memenangkan FIFA Ballon d'Or 2012, sekali lagi mengalahkan Cristiano Ronaldo di tempat kedua dengan rekan setimnya Andres Iniesta ketiga. Musim 2013-2014. Messi membuka musim 2013-14 La Liga dengan 2 gol dan 1 assist melawan Levante UD, dan Barcelona pergi untuk memenangkan pertandingan 7-0. Pada tanggal 10 November, Messi mengalami cedera dalam kemenangan tandang 4-1 melawan Real Betis, yang akan membuatnya absen sampai Januari 2014. Ini adalah cedera ketiga dalam musim ini. Pada 13 Maret 2014, Barcelona mengalahkan Real Madrid 4-3 dengan hat-trick dari Messi, yang kemudian menambah 21 gol dan mengungguli Di Stefano, 18, sebagai pencetak gol sepanjang masa di El Clasico. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Barcelona mengakhiri musim tanpa trofi utama. Pada 9 April, mereka tersingkir di perempat final Liga Champions setelah kalah 1-0 melawan Atletico Madrid. Mereka dikalahkan 2-1 pada 16 April di final Copa del Rey. Musim 2014-2015, treble kedua dan kesuksesan trio MSN. Pada tanggal 15 Februari, dalam pertandingan La Liga melawan Rayo Vallecano, ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 6-0 atas Barcelona. Pada 16 Maret, dengan 2 gol dalam 7-0 melawan Osasuna, ia mencapai 371 gol, 344 dalam pertandingan resmi dan 27 dalam pertandingan persahabatan. Dengan hat-trick melawan Sevilla pada 22 November, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di La Liga, dengan 253 gol, ia melampaui rekor Zarra sebanyak 251 gol setelah 59 tahun. Pada 24 November, dalam pertandingan Liga Champions 2014 hingga 2015 melawan Apoel di Siprus, ia mencapai 74 gol dengan hat-trick, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen itu dan di Piala Eropa. Pada 11 Januari, dalam kemenangan 3-1 atas Atletico de Madrid, masing-masing anggota trio penyerang yang terdiri dari Messi, Luis Suarez dan Neymar, yang dijuluki MSN, mencetak gol, menandai awal dari periode kesuksesan besar. Pada 28 April, Messi mengonversi 2 gol dalam kemenangan 6-0 melawan Getafe, yang kedua dari penalti, yang pertama dicetak dengan gaya Panenka. Pada tanggal 17 Mei, Barcelona memenangkan La Liga, dengan gol dari Messi dalam kemenangan tandang 1-0 atas Barcelona melawan tim kandangnya, Atletico Madrid. Di final Copa del Rey pada 30 Mei,
Messi mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas Athletic Bilbao. Pada 6 Mei, di leg pertama semifinal di kandang, dia mencetak 2 dari 3 gol yang membuat Barcelona mengalahkan Bayern Munich 3-0. Di final tanggal 6 Juni di Berlin, dengan mengalahkan Juventus 3-1, Barcelona memenangkan treble kedua mereka dan menjadi tim pertama dalam sejarah yang melakukannya. Musim 2015-2016, kesuksesan domestik. Messi membuka musim 2015-16 dengan mencetak 2 gol dari tendangan bebas dalam kemenangan 5-4 Barcelona, setelah perpanjangan waktu, atas Sevilla di Piala Super UEFA. Pada 16 September, ia menjadi pemain termuda yang tampil 100 kali di Liga Champions UEFA dengan hasil imbang 1-1 di tandang melawan Roma. Setelah cedera lutut, ia kembali ke lapangan pada 21 November, tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan tandang 4-0 Barcelona atas rival Real Madrid di El Clasico. Messi menutup tahun ini dengan memenangkan final Piala Dunia antar klub FIFA 2015 pada 20 Desember, mengumpulkan trofi klub kelimanya di tahun 2015 saat Barcelona mengalahkan River Plate 3-0 di Yokohama. Pada 30 Desember, Messi mencetak gol pada penampilannya yang ke-500 untuk Barcelona, dalam kemenangan kandang 4-0 atas Real Betis. Pada 11 Januari 2016, Messi memenangkan FIFA Ballon d'Or untuk 5 kalinya dalam karirnya. Pada tanggal 3 Februari, dia mencetak hat-trick dalam kemenangan 7-0 Barcelona melawan Valencia di leg pertama semifinal Copa del Rey di Camp Nou. Pada 17 Februari, Messi mencapai gol Liga ke-300-nya dalam kemenangan tandang 1-3 melawan Sporting de Gijon. Beberapa hari kemudian, dia mencetak kedua gol dalam kemenangan 0-2 Barcelona melawan Gudang Senjata di Stadion Emirates, di leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA 2015-2016, dengan gol kedua menjadi gol ke-10 0-0 Barcelona di kompetisi resmi. Messi menyelesaikan musim 2015-16 dengan membuat kedua gol dalam kemenangan 2-0 perpanjangan waktu Barcelona atas Sevilla di final Copa del Rey 2016 di Stadion Vicente Calderón. Musim 2016-2017, sepatu emas keempat. Messi membuka musim 2016-17 dengan mengangkat Supercopa de Espanya 2016 sebagai kapten Barcelona dengan absennya Andres Iniesta yang cedera. Ia memberi assist untuk gol Munir dalam kemenangan tandang 2-0 atas Sevilla di leg pertama pada 14 Agustus, dan kemudian mencetak gol dalam kemenangan 3-0 di leg kedua pada 17 Agustus. 3 hari kemudian, ia mencetak 2 gol saat Barcelona menang 6-2 melawan Real Betis di pertandingan pembuka musim La Liga 2016-17. Pada 13 September, Messi mencetak hat-trick pertamanya musim ini dalam pertandingan pembukaan kampanye Liga Champions UEFA 2016-2017 melawan Celtic dalam kemenangan 7-0. Ini juga merupakan hat-trick ke-6 Messi di Liga Champions, terbanyak oleh pemain manapun. Dia menandai kembalinya dia dengan sebuah gol, mencetak 3 menit setelah masuk dari bangku cadangan dalam kemenangan kandang 4-0 atas Deportivo de La Coruna. Pada 16 Oktober. 3 hari setelah ini, ia mencetak hat-trick klubnya yang ke-37 saat Barcelona mengalahkan Manchester City 4-0. Pada 1 November, Messi mencetak gol ke-54 di fase grup Liga Champions dalam kekalahan tandang 3-1 Barcelona dari Manchester City, melampaui rekor sebelumnya dengan 53 gol yang dipegang oleh Raul. Setelah menempati posisi kedua dalam Ballon d'Or 2016, pada 9 Januari 2017 Messi juga menempati posisi kedua di belakang Cristiano Ronaldo sekali lagi dalam penghargaan pemain pria terbaik FIFA 2016. Pada 11 Januari, Messi mencetak gol dari tendangan bebas dalam kemenangan 3-1 Barcelona melawan Athletic Bilbao di leg kedua babak 16 besar Copa del Rey, yang memungkinkan Barcelona maju ke perempat final kompetisi. Dengan golnya yang ke-26 dari tendangan bebas untuk Barcelona di semua kompetisi, ia menyamai rekor klub sepanjang masa, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Ronald Koeman. Dalam pertandingan Liga berikutnya, pada 14 Januari, Messi mencetak gol dalam kemenangan 5-0 melawan Las Palmas. Dengan gol ini, ia menyamai rekor Raul untuk tim yang paling banyak mencetak gol di La Liga, 35. Pada tanggal 4 Februari 2017, Messi mencetak tendangan bebas ke-27 untuk Barcelona dalam kemenangan kandang 3-0 atas Athletic Bilbao di Liga, menyalip Koeman sebagai pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa dari tendangan bebas. Pada 23 April, Messi mencetak 2 gol dalam kemenangan tandang 3-2 atas Real Madrid. Gol kemenangannya di menit akhir adalah golnya yang ke-500 untuk Barcelona. Selebrasinya yang tak terlupakan membuatnya melepas kaos Barcelonanya dan mengangkatnya ke depan para penggemar Real Madrid yang marah dengan nama dan nomor punggungnya menghadap penonton. Pada tanggal 27 Mei, Messi mencetak gol dan memberikan assist untuk Paco Alcacer di final Copa del Rey 2017, membantu Barcelona meraih kemenangan 3-1 atas Deportivo Alaves, dan dinobatkan sebagai Man of the Match. Secara total, Messi menyelesaikan musim 2016-17 dengan 54 gol, sementara 37 golnya di La Liga membuatnya mengklaim Pichichi dan sepatu emas Eropa untuk keempat kalinya dalam karirnya.
Musim 2017-2018, domestik ganda dan rekor sepatu emas kelima. Messi membuka musim 2017-18 dengan mengonversi penalti dalam kekalahan kandang 1-3 leg pertama Barcelona dari Real Madrid di Supercopa de Espanya. Dengan demikian, Messi juga memperpanjang rekor gol El Clasico-nya dengan gol menjadi ofisial ke-24 dan ke-25 secara keseluruhan. Pada 9 September, Messi mencetak hat-trick pertamanya pada kampanye Liga 2017-18, melawan Espanyol di Derby Barcelona, sehingga membantu mengamankan kemenangan kandang 5-0 untuk Blaugrana atas rival lokal. Messi mencetak 2 gol melawan Gianluigi Buffon pada 12 September, saat Barca mengalahkan juara Italia musim lalu Juventus 3-0 di kandang di Liga Champions UEFA. Pada 19 September. 3-18 Oktober, dalam penampilan klub Eropanya yang ke-122, Messi mencetak golnya yang ke-97 di Liga Champions UEFA, dan yang ke-100 di semua kompetisi klub UEFA, dalam kemenangan kandang 3-1 atas Olympiakos. Pada 4 November, ia tampil ke-600 untuk Barcelona dalam kemenangan kandang 2-1 atas Sevilla di La Liga. Menyusul penerimaan sepatu emas keempatnya, Messi menandatangani kontrak baru dengan Barcelona pada 25 November, membuatnya tetap bersama klub hingga musim 2020-21. Klausul pembeliannya ditetapkan sebesar 700 juta euro. Pada 7 Januari 2018, Messi tampil ke-400 di La Liga bersama Barcelona dalam kemenangan kandang 3-0 atas Levante, menandai kesempatan itu dengan assist Liga ke-144 dan gol Liga ke-365 untuk klub, yang terakhir membuatnya menyamai rekor Gerd Müller. Untuk gol Liga terbanyak yang dicetak untuk klub yang sama di salah satu dari 5 divisi teratas Eropa. Pada 4 Maret, dia mencetak gol karir seniornya yang ke-600 dari tendangan bebas dalam kemenangan kandang 1-0 atas Atletico Madrid di La Liga. Pada 14 Maret, Messi mencetak golnya yang ke-99 dan ke-100 di Liga Champions dalam kemenangan kandang 3-0 atas Chelsea. Menjadi pemain kedua setelah Cristiano Ronaldo yang mencapai rekor ini. Pada 7 April, dia mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-1 atas Leganes termasuk gol ke-6-nya yang dicetak dari tendangan bebas musim ini, menyamai rekor yang dibuat oleh mantan rekan setimnya Ronaldinho. Dia sekali lagi menyelesaikan musim sebagai pencetak gol terbanyak di La Liga, dengan 34 gol, yang juga membuatnya memenangkan penghargaan sepatu emas kelimanya. Pada 21 April, Messi mencetak gol kedua Barcelona yang ke-40 musim ini dalam kemenangan 5-0 atas Sevilla di final Copa del Rey 2018, kemudian juga memberikan assist untuk gol kedua Suarez. Ini adalah gelar keempat berturut-turut Barcelona dan ke-30 mereka secara keseluruhan. Pada 9 Mei, Messi mencetak gol saat Barcelona mengalahkan Villarreal 5-1 untuk mencatat rekor tak terkalahkan terpanjang, 43 pertandingan, dalam sejarah La Liga. Pada tanggal 12 Agustus, ia mengangkat gelar pertamanya sebagai kapten Barcelona, Supercopa de Espanya, menyusul kemenangan 2-1 atas Sevilla. Pada tanggal 19 Agustus, Messi mencetak 2 gol dalam membantu Barcelona mengalahkan Alaves 3-0 di pertandingan La Liga pertama mereka musim ini. Dengan gol pertamanya, tendangan bebas yang ia gulingkan di bawah dinding Alaves yang melompat, membuat sejarah menjadi gol ke-6.000 Barcelona di Liga. Pada tanggal 18 September, Messi mencetak hat-trick dalam kemenangan kandang 4-0 atas PSV Eindhoven di Liga Champions pembukaan Barcelona pertandingan penyisihan grup musim ini, membuat rekor baru untuk hat-trick terbanyak dalam kompetisi. Pada tanggal 20 Oktober, Messi mencetak gol dalam kemenangan kandang 4-2 atas Sevilla, tetapi kemudian dipaksa keluar pada menit ke-26 setelah jatuh dengan canggung dan melukai lengan kanannya. Tes kemudian mengkonfirmasi bahwa dia telah mematahkan tulang radialnya, membuatnya absen selama kurang lebih 3 minggu. Pada tanggal 8 Desember, Messi mencetak 2 tendangan bebas, gol ke-9 dan ke-10 dari bola mati selama dalam kemenangan tandang 4-0 atas Derby Barcelona saingan Espanyol di La Liga. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil mencapai prestasi seperti itu di Liga. Pada 13 Januari 2019, Messi mencetak golnya yang ke-400 di La Liga dalam penampilan Liga ke-435 dalam kemenangan kandang 3-0 atas Eibar. Menjadi pemain pertama yang mencatatkan rekor ini hanya di salah satu dari 5 liga top Eropa. Pada tanggal 2 Februari, Messi mencetak 2 gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Valencia, dengan gol pertamanya datang dari titik penalti, gol penalti La Liga ke-50. Dengan demikian, ia menjadi pemain ketiga dalam sejarah La Liga setelah Cristiano Ronaldo dan Hugo Sanchez yang mencetak 50 penalti dalam kompetisi tersebut. Pada tanggal 23 Februari, Messi mencetak hat-trick 50 dalam karirnya dan juga memberikan assist untuk Suarez, saat ia membantu Barcelona bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan tandang 4-2 atas Sevilla di La Liga. Gol tersebut juga merupakan gol karirnya yang ke-650 untuk klub dan negara di level senior. Pada tanggal 16 April, Messi mencetak 2 gol dalam kemenangan kandang 3-0 atas Manchester United di leg kedua perempat final Liga Champions untuk memberi Barcelona kemenangan agregat 4-0, yang membuat Barcelona maju ke semifinal kompetisi untuk pertama kalinya sejak 2015.
Ini juga merupakan gol pertamanya di perempat final Liga Champions sejak 2013. Pada 27 April, Messi keluar dari bangku cadangan dan mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan kandang 1-0 atas Levante, yang memungkinkan Barcelona merebut gelar Liga. Ini adalah penampilannya yang ke-450 di La Liga, dan gelar Liga pertamanya sebagai kapten Barcelona. Pada tanggal ke-2 6 hari kemudian di Anfield, Barcelona menderita kekalahan tandang 4-0, yang membuat Liverpool melaju ke final dengan agregat 4-3. Pada 19 Mei, dalam pertandingan terakhir La Liga Barcelona musim ini, Messi mencetak 2 gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Eibar. Golnya yang ke-49 dan ke-50 musim ini di semua kompetisi, yang membuatnya meraih trofi Pichichi ke-6-nya. Ia juga meraih penghargaan sepatu emas ke-6-nya, dan rekor penghargaan ketiga berturut-turut sejak musim 2016-17. Pada tanggal 25 Mei, Messi mencetak gol terakhirnya musim ini dalam kekalahan 2-1 dari Valencia di final Copa del Rey 2019. 2019-2020, Messi membuat penampilan pertamanya musim ini pada 17 September, dan pada 6 Oktober dia mencetak gol pertamanya musim ini dengan tendangan bebas dalam kemenangan kandang 4-0 atas Sevilla. Ini adalah golnya yang ke-420 di La Liga, yang membuatnya memecahkan rekor Cristiano Ronaldo dengan 419 gol yang dicetak di 5 Liga top Eropa. Pada tanggal 23 Oktober, Messi mencetak gol pertamanya di Liga Champions musim ini dalam kemenangan tandang 2-1 atas Slavia Prague, menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 15 musim Liga Champions berturut-turut, tidak termasuk babak kualifikasi. 5 yard adalah tendangan bebas ke-50 dalam karirnya. Pada tanggal 9 November, Messi mencetak 3 gol, termasuk 2 tendangan bebas, dalam kemenangan kandang 4-1 melawan Celta Vigo. Ini adalah hat-trick ke-34-nya di La Liga, menyamai rekor Cristiano Ronaldo di papan atas Spanyol. Pada tanggal 27 November, dalam penampilannya yang ke-700 untuk Barcelona, Messi mencetak 1 gol dan membantu 2 lagi dalam kemenangan kandang 3-1 atas Borussia Dortmund di Liga Champions UEFA. Dortmund adalah tim ke-34 yang dia lawan dalam kompetisi tersebut, memecahkan rekor sebelumnya dengan 33 gol yang dipegang oleh Cristiano Ronaldo dan Raul. Pada tanggal 2 Desember, Messi dianugerahi Ballon d'Or ke-6 yang memecahkan rekor. Pada tanggal 8 Desember, Messi mencetak rekor hat-trick ke-35 di La Liga dengan 3 gol dalam kemenangan kandang 5-2 Barcelona atas Mallorca. Pada 22 Februari 2020, Messi mencetak 4 gol dalam kemenangan kandang 5-0 atas Eibar di La Liga. Pada tanggal 14 Juni, dia mencetak gol dalam kemenangan tandang 4-0 melawan Mallorca, menjadi pemain pertama di La Liga yang mencetak 20 gol atau lebih dalam 12 musim berturut-turut. Pada tanggal 30 Juni, ia mencetak Panenka dalam hasil imbang 2-2 di kandang melawan Atletico Madrid di La Liga, untuk mencapai gol ke-700 dalam karir seniornya untuk Barcelona dan Argentina. Pada 11 Juli, Messi memberikan asisnya yang ke-20 di musim Liga untuk Arturo Vidal dalam kemenangan tandang 1-0 atas Real Valladolid, menyamai rekor 20 assist Xavi dalam satu musim La Liga dari 2008 hingga 2009. Dengan 22 gol, menyusul 2 golnya dalam kemenangan tandang 5-0 melawan Alaves dalam pertandingan terakhir musim ini pada 20 Mei. Messi menyelesaikan musim sebagai pencetak gol terbanyak dan pemberi assist terbanyak di La Liga, dengan 25 gol dan 21 assist masing-masing, yang membuatnya memenangkan rekor trofi Pichichi ke-7, menyalip Zara. Namun, Barcelona kehilangan gelar Liga dari Real Madrid. Pada 9 Agustus, di babak 16 besar Liga Champions leg kedua versus Napoli di Camp Nou, Messi mencetak gol kedua dan mendapatkan penalti yang menghasilkan gol ketiga dan memimpin timnya meraih kemenangan kandang 3-1 dan lolos agregat 4-2 untuk perempat final melawan Bayern Munich. Pada tanggal 15 Agustus, Messi menderita kekalahan terburuknya sebagai pemain saat Bayern Munich mengalahkan Barcelona 8-2 dalam pertandingan 1 kali di Lisbon, yang menyebabkan betapa kecewanya keluar dari Liga Champions. 2020-2021, musim terakhir di Barcelona. Pada 27 September, Messi memulai musim 2020-2021 dengan mencetak gol penalti dalam kemenangan kandang 4-0 melawan Villarreal CF di La Liga. Pada tanggal 20 Oktober, Messi mencetak penalti dalam kemenangan kandang 5-1 melawan Ferencvaros di Liga Champions, menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol dalam 16 musim Liga Champions berturut-turut. Pada tanggal 29 November, Messi mencetak gol keempat timnya dalam kemenangan 4-0 mereka atas CSKA Osasuna. Pada 17 Januari 2021, Messi dikeluarkan untuk pertama kalinya dalam karir klubnya karena melakukan kekerasan, mengayunkan lengan ke kepala Asier Villalibre, awalnya gagal oleh wasit tetapi ditinjau melalui VAR, di menit-menit akhir pertandingan Barcelona. Kekalahan 2-3 perpanjangan waktu dari Athletic Bilbao di final Piala Super Spanyol 2020-2021. Pada tanggal 15 Maret, Messi mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 melawan setidaknya 20 gol dalam 13 musim berturut-turut di 5 Liga top Eropa.
Pada tanggal 17 April, Messi mencetak 2 gol saat Barcelona mengalahkan Athletic Bilbao 4-0 di final Copa del Rey 2021. Pada tanggal 16 Mei, Messi mencetak gol Liga ke-30 kampanye dalam kekalahan kandang 1-2 melawan Celta Vigo, yang kemudian menjadi gol terakhirnya dan pertandingan dengan kemeja Barcelona. Pencetak gol terbanyak di La Liga, Messi diumumkan sebagai pemenang trofi Pichichi untuk rekor ke-8 kalinya dalam karirnya. Itu juga merupakan rekor kemenangan kelima berturut-turutnya di La Liga, melampaui Alfredo Di Stefano dan Hugo Sanchez yang sama-sama memiliki 4 untuk Real Madrid, dan menyamai rekor mantan striker Marcel Jean-Pierre Papin dari 5 puncak liga berturut-turut penghargaan pencetak gol di 5 liga teratas Eropa. Pada tanggal 1 Juli, Messi menjadi agen bebas setelah kontraknya berakhir, dengan negosiasi kesepakatan baru yang rumit karena masalah keuangan di Barcelona. Pada tanggal 5 Agustus, Barcelona mengumumkan bahwa Messi tidak akan tinggal di klub, meskipun kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan akan menandatangani kontrak hari itu. Messi menegaskan bahwa dia akan meninggalkan Barcelona. Paris Saint-Germain. Musim 2021-2022, Pichichi ke-8 dan Ballon d'Or ke-7. Pada 10 Agustus 2021, Messi bergabung ke Paris Saint-Germain. Ia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun sampai Juni 2023 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Messi membuat debutnya untuk PSG pada 29 Agustus, saat ia main sebagai pengganti di paruh kedua dari sebuah pertandingan di mana PSG menang 2-0 di atas Reims di Ligue 1. Ia membuat start dan debut pertamanya UEFA Champions League untuk PSG dalam sebuah pertandingan seri 1-1 melawan klub Brugge pada 15 September. 4 hari kemudian, Messi membuat debut pertama di kampung halamannya untuk PSG dalam sebuah kemenangan 2-1 atas Lyon. Pada tanggal 28 September, ia mencetak gol pertamanya untuk klub PSG, dengan sebuah tendangan dari tepi kotak 18 yard setelah bermain 1-2 dengan Kylian Mbappe, dalam kemenangan babak penyisihan grup Liga Champions UEFA 2-0 atas tim asuhan Pep Guardiola, Manchester City. Pada tanggal 28 November, ia memberikan hat-trick assist untuk 5 kalinya dalam karirnya, membantu PSG mengalahkan Saint-Etienne dengan skor 3-1. Setelah mencetak 40 gol di level klub dan internasional untuk tahun kalender dan membantu Argentina memenangkan Copa America 2021, Messi menerima Ballon d'Or ke-7 pada 29 November. Pada 2 di Parc des Princes. Menangkan trofi keduanya bersama klub. Tandang 7-1 atas Lille. Pada tanggal 5 Oktober, dia mencetak gol saat bermain imbang 1-1 melawan Benfica di Liga Champions, menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah kompetisi yang mencetak gol melawan 40 lawan berbeda di Liga Champions. Pada tanggal 25 Oktober, Champions di kandang melawan Maccabi Haifa, mencetak rekor gol terbanyak yang dicetak dari luar kotak 18 yard dibandingkan pemain lain dalam kompetisi, dengan 23 gol. Inter Miami. Musim 2023-2024, reuni. Pada tanggal 15 Juli 2023, Messi secara resmi bergabung dengan Inter Miami dengan kontrak hingga 2 tahun. Ia memulai debutnya dengan mencetak gol tendangan bebas di menit terakhir dalam kemenangan kandang 2-1 atas Cruz Azul. Tak hanya Messi yang datang ke klub, Sergio Busquets, Jordi Alba, dan teman terbaiknya yaitu Luis Suarez pun juga ikut bergabung dengan Inter Miami dan menemani Messi kembali, karena Messi, Suarez, Busquets, dan Alba pernah bermain di satu tim di Barcelona dengan kurang lebih 6 tahun.